Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada yang kita tunggu-tunggu, Bapak Dr. Yoga Religia Eskom Mkom yang hari ini insya Allah akan berbagi ya apa yang beliau ketahui mengenai bab 2 dan bab 3 dari seminar proposal skripsi ya. Kepada mahasiswa-mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah dari angkatan 2018-2019 saya ucapkan selamat datang di kali kedua guest lecture kita. Semoga ada yang bisa kita ambil manfaat ya. Alhamdulillah ya, kita bisa hadir di kesempatan ini. Tanpa membuang waktu lagi, saya persilahkan untuk Dr. Yoga untuk memulai sesi kali ini. Terima kasih Bu Listian atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang baik ini. Kenapa kok ini menjadi kesempatan yang baik? Karena kesempatan untuk belajar bersama itu adalah momen yang harusnya bisa dikatakan sebagai momen yang berharga ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang penulisan bab 1, kemudian membahas sedikit tentang penulisan tinjauan pustaka dan landasan teori. Nah, nanti untuk hari ini kita akan bahas tentang bagaimana untuk menulis hipotesis penelitian, lalu bagaimana untuk menulis rangka konseptual dan definisi operasional, serta apa aja sih yang perlu ada pada bab 3 skripsi gitu ya. Nah, masing-masing poin itu merupakan bagian yang penting ya, yang tidak bisa terpisahkan dari yang namanya tugas akhir kuantitatif. Sehingga saya harap nanti bisa diikuti dengan baik ya. Dan bagi yang belum menyalakan kamera, silakan bisa menyalakan kameranya. Karena yang namanya menuntut ilmu itu akan ada nilainya ketika ilmu itu ditempuh. Kalau dulu menuntut ilmu itu menempuhnya dengan berjalan kaki, kemudian sebelum masa pandemi itu menempuhnya dengan naik motor. Nah, mungkin sekarang masa pandemi itu menempuhnya itu dengan menyalakan kamera. Itu membuktikan bahwa masing-masing dari kita sudah siap ya. Jasadnya siap di depan kamera, pakai pakaian yang baik, tidak sambil rebahan, tidak sambil ngemil. Silakan bagi yang merasa ini penting bisa dinyalakan kameranya. Itu ya, Bulis ya. Betul Oke. sekali Pak Yoga ya. Oke, langsung saja saya mau share screen. Ini apakah terlihat? Saya bisa melihatnya. Kalau full screen kelihatan nggak ya? Yang lain bagaimana? Terlihat tidak? Ini saya full screen, terlihat tidak? Kelihatan, Bu. Full screen-nya terlihat ya, Bulis ya? Ya, Pak. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas tentang bab 2 dan bab 3 ini. Kok jadi bab 2 dan bab 2 ya? Harusnya bab 2 dan bab 3 penelitian kuantitatif. Nah, langsung saja. Kemarin kita sudah membicarakan tentang yang namanya tinjauan pustaka, kemudian landasan teori. Untuk tinjauan pustaka paling tidak perlu 10 penelitian terdahulu gitu ya. Sedangkan untuk landasan teori ya berarti yang disampaikan adalah teori-teori yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir. Teorinya apa saja disebutkan, poin penekanannya ada pada variabel yang dibahas. Nah, pada pertemuan hari ini kita awali dengan membahas tentang kerangka konseptual. Jadi yang namanya kerangka konseptual itu merupakan suatu kerangka penelitian yang mana itu perwujudan dari konseptual yang akan kita bangun.
Lah caranya bagaimana? Sebenarnya untuk merancang kerangka konseptual ini tidak jauh berbeda dengan penyusunan latar belakang. Namun bedanya kerangka konseptual ini lebih sederhana. Jadi bermula dari permasalahan ya, permasalahan fenomena. Yang mana permasalahan fenomena itu pastinya teman-teman sudah sampaikan di latar belakang. Maka di kerangka konseptual ini dimulai dari permasalahan fenomena. Nah, dari permasalahan fenomena itu membutuhkan apa? Nah, itu nanti bisa dilanjutkan dengan menyampaikan variabel dependennya atau variabel Y-nya. Ya, ada masalah, ada variabel dependen. Ya. Kemudian apa gunanya dari variabel dependen itu? Misalkan variabel dependennya itu adalah keputusan pembelian. Apa gunanya keputusan pembelian pelanggan terkait masalah yang sedang dihadapi oleh objek penelitian itu, gitu kan? Nanti disampaikan. Ya, jadi yang pertama itu adalah tentang permasalahan di fenomena. Yang kedua adalah tentang variabel dependen yang digunakan. Yang ketiga adalah manfaat dari variabel dependen yang digunakan. Yang keempat adalah variabel-variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel-variabel independen. Nanti bisa disampaikan pengaruh antar variabelnya seperti apa, secara singkat saja. Kalau di bab 1 mungkin masih dibahas sekilas variabel X terhadap Y itu makna secara umumnya itu seperti apa, bagaimana variabel X mempengaruhi Y. Tapi di kerangka konseptual, pengaruh antar variabel cukup jelaskan aja, oh variabel Y ini dipengaruhi oleh X1, X2, X3. Menurut penelitian si A, X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Menurut penelitian si B, X1 berpengaruh signifikan terhadap Y, X2 berpengaruh signifikan terhadap Y, dan seterusnya. Nah, itu nanti di kerangka konseptual. Baru disampaikan kesimpulan dari kerangka konseptualnya ini ya. Baru nanti diambil kesimpulan dari kerangka konseptualnya. Cara menyimpulkannya bagaimana? Adapun berdasarkan pemahaman peneliti, maka pada penelitian ini akan disampaikan kerangka konseptual yang dapat dilihat pada pada gambar 2 titik sekian. Nah, titik sekiannya nanti menyesuaikan. Ya. Nanti baru dibuat gambar kerangka konseptualnya itu, hubungan antar pengaruhnya itu. Nanti silahkan dibuat. Nah, yang perlu menjadi catatan di kerangka konseptual, setelah gambarnya nanti dibuat, di bagian bawah itu dicantumkan, ya, dicantumkan sumber-sumbernya. Nah, nanti cara membuatnya ini saya contohkan. Ya. Misalkan saya stop share dulu. Misalkan whiteboard-nya. Misalkan kerangka konseptualnya seperti ini. Ini X1, kemudian Y1, kemudian ada X2, kemudian hubungan antar variabelnya seperti apa. Nah, di kerangka konseptual, setiap jalur itu pastikan diberikan angka, Mas Mbak. Ya, jadi tadi setelah menyampaikan bagaimana membangun kerangka konseptual, nah di gambarnya nanti, ya, tadi kan diakhiri dengan adapun setelah peneliti pahami tersusun kerangka konseptual pada gambar 2 sekian. Nah, nanti di gambarnya ini dikasih keterangan angka pada setiap jalurnya. Misalkan ini ada 2 jalur ya, yaitu X1 menuju Y1 dan X2 menuju Y1. Nah, penomorannya langsung aja tambahin nomor 1, nomor 2. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah nanti di bagian bawahnya gambar ini, ditambahkan keterangan ya. Keterangan. Nomor 1 itu sumbernya apa? Sumbernya dari mana? Misalkan penelitiannya Bu Listian, tulis saja Listian. Misalkan tahun 2021 ya, berarti 2021. Oh, enggak Bu Listian aja, Pak. Dari sumbernya Pak Sarwo, misalkan Pak Sarwo Edi, tulis saja Sarwo.
di tahun misalkan 2019. Nah, ini pastikan nanti disampaikan sumbernya. Nomor 2 nanti juga begitu. Oh, pengaruh variabel X2 terhadap Y1 ini saya bikin ini berpengaruh sumbernya dari misalkan dari yoga 2018 dicantumin aja. Nanti misalkan sumbernya lagi dari Adam 2017 misalkan. Ya. Silakan. Yang penting di bagian keterangan dikasih keterangannya ini sumbernya dari mana. Nah, cara penyampaian sumbernya itu mudah sekali. Teman-teman tidak perlu mencari lagi jurnal-jurnal lagi, tapi itu sudah ada di narasinya. Tadi saya sebutkan bahwa pada penulisan kerangka konseptual yang pertama dibahas adalah masalah, kedua adalah variabel dependennya atau Y-nya ini, ketiga adalah manfaat variabel dependennya ini, lalu keempat adalah pengaruh antar variabel atau variabel yang mempengaruhi, berarti ini ya. Nah, nanti disebutkan X1 memiliki pengaruh terhadap Y1 gitu kan berarti ada sumbernya itu ya. Nah, itu nanti ambil dari situ aja, itu kata siapa kok X1 memiliki pengaruh signifikan terhadap Y1. Oh, kata Listian 2021. Oh, kata Sarwo Edi tahun 2019. Ditulis saja, berarti sumbernya dari situ. Jadi di narasinya disampaikan, di gambarnya itu dikasih penjelasan sumbernya dari mana, sehingga pembaca itu lebih mudah. Ini kok menghubungkan X1 ke Y1 ini dasarnya apa? Oh, dasarnya ada 2. Oh, dasarnya ada 3. Pak, minimal dasarnya ada berapa itu Pak untuk menghubungkan antar variabel? Ya, paling tidak 2 lah, jangan cuma 1 ya. Paling tidak 2 yang menyatakan bahwa X1 terhadap Y1 itu ada pengaruh signifikannya. Atau X2 terhadap Y1 itu ada pengaruh signifikannya. Paling tidak ada 2 sumber yang dijadikan sebagai rujukan. Atau ada 2 penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan. Pak, kalau saya nemunya 4, boleh saya cantumkan semua 4-4-nya enggak, Pak? Boleh. Ya, maksimal berapa sih, Pak? Ya, kalau biar ditulis nggak terlihat terlalu panjang ya maksimal 5 nggak apa-apa. Nanti kalau terlalu banyak kan juga dibaca juga nggak nyaman. Ya 2 sampai 5 sumber nggak masalah. Nah, di kerangka konseptual berarti poin yang ada di dalamnya yakni yang pertama adalah Nah, ini ya. Poin yang pertama ada adalah deskripsi ya. Deskripsi konsepnya. Yang kedua adalah kerangka, gambar kerangka ya. Gambar konsepnya. Terakhir pastikan ada sumbernya. Paling nggak ada 3 ini yang harus tercantum di kerangka konsep. Nah, ini sampai kerangka konsep ada yang tanyakan atau enggak nih? Silahkan. Ayo yang bingung-bingung langsung tanya, tidak usah malu-malu ya. Paragrafnya jadi berapa paragraf, Pak? Ya, 3 sampai 4 paragraf cukup. Bukan kalimat ya, paragraf. Nah, tolong diperhatikan, paragraf. Di paragraf 1 bisa membahas tentang permasalahan fenomenanya dan variabel dependennya. Paragraf 2 itu bisa membahas tentang manfaat dari variabel dependennya. Paragraf 3 itu bisa membahas faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dependennya. Paragraf keempat itu hubungan antar variabelnya dibahas, lalu baru gambar gitu. Itu paling enggak 4 paragraf atau 3 paragraf silahkan. Ya, silahkan kalau ada yang mau tanya. Bapak, saya mau nanya, Hmm. itu yang penelitian terdahulunya itu setiap variabel dikasih 2 rujukan atau masing-masing 1? Paling enggak dua rujukan, Mbak. Jangan cuma 1 biar kuat dasarnya ya. Berarti variabel harus ada 2 atau lebih ya, Pak ya? Ya, 2 atau lebih. Iya. Terima kasih, Pak. Tapi jangan banyak-banyak juga ya. Nanti kelamaan nyari jurnalnya nanti kalau banyak. Enggak lulus-lulus. Iya, Pak. 2 cukup.
cukup 2 atau sampai 5 lah maksimal. 6 Pak, tapi kalau 6 kan seru Pak, angkanya genap nggak ganjil. Ya 5 aja lah. Jangan banyak-banyak. Ada lagi? Dah? Oke, berarti kita lanjutkan ya. Tadi setelah kerangka konseptual, selanjutnya yang kita bahas adalah hipotesis ya. Di hipotesis ini sebenarnya kalau kita sudah punya kerangka konseptual, menuliskan hipotesis itu mudah sekali. Kita mau menuliskan hipotesis itu mudah sekali. Ya. Di sini tadi kita gambarkan, nah saya bikin baru lagi aja biar nggak bingung. Ada X1 terhadap Y1 dan X2 terhadap Y1 misalkan. Ini ya. Ini angka 1, angka 2. Nah, cara membuat hipotesis yang mudah ya. Mudah itu adalah diurutkan membahasnya. Dari urutan nomornya, nomor jalurnya itu, Mas, Mbak. Ada berapa jalur sih? Oh, ada 1 dan 2. Berarti ada 2 jalur. Berarti ada 2 hipotesis ya. 2 jalur berarti ada 2 hipotesis. H1 dan H2. H1 ini hipotesisnya misalkan X1 berpengaruh signifikan terhadap Y1. H2, X2 berpengaruh signifikan terhadap Y2. Y1, maaf. Eraser. Y1. Nah, nanti membahasnya gini. Jadi setiap hipotesis, tadi kan hipotesis itu di poin 2.4 ya, hipotesis. Hipotesis penelitian. Ini kan. Nah, berarti nanti setiap hipotesis dibikin sub-subbab sendiri. Misalkan 2.4.1. Nah, nama subbabnya apa? Dinamain aja variabel X terhadap Y1-nya itu. Misalkan variabel X-nya adalah attitude, sikap terhadap niat pembelian. Berarti 2.4.1 niat terhadap sikap terhadap niat pembelian. Gitu aja namanya. Ya, jadi X1-nya nanti sikap terhadap niat pembelian. Ya, gitu aja. Lalu di dalamnya itu nanti tinggal mengembangkan dari yang dituliskan di latar belakang kemarin. Di latar belakang sebelum kita membahas hubungan antar variabel, kita membahas terlebih dahulu ya. Apa sih perannya dari X1 terhadap Y1 gitu kan. Kemarin di latar belakang kita bahas itu. Nah, itu nanti tinggal disusun kalimatnya, jangan sekedar copy paste dari latar belakang, tapi disusun ulang, dirapihkan, ya dengan pemaknaan yang sama, ditulis di situ. Oh, yang namanya attitude itu merupakan sikap konsumen terhadap barang yang akan dibeli. Sikap yang dimaksud di sini adalah ketertarikan, kemudian keinginan, dan ekspektasi konsumen terhadap barang yang ingin dibeli. Dengan adanya keinginan dari konsumen yang kuat, konsumen akan lebih terdorong untuk melakukan pembelian. Nah, itu kan penjelasan-penjelasannya. Itu silahkan bisa disampaikan dalam satu paragraf. Nanti di paragraf yang kedua, nah itu dibikin pendek aja. Berdasarkan penelitian si A, menemukan bahwa X1 memiliki pengaruh signifikan terhadap Y1. Penelitian yang dilakukan oleh si B menunjukkan hasil yang sama bahwa X1 memiliki pengaruh signifikan terhadap Y1. Sedangkan si C juga memiliki pendapat yang serupa. Nah, berarti kan ada 3 ya, 3 kalimat kan.
Sehingga pada penelitian ini akan dihipotesiskan sebagai berikut. Nah, baru di bawahnya nanti muncul H1 sama dengan. Nah, H1-nya tadi karena hubungan antar variabelnya cukup signifikan aja kan, berarti H1-nya nanti cukup disampaikan X1 berpengaruh signifikan terhadap Y1. Itu kan cukup. Pak, tapi saya mau melakukan penelitiannya yang one tail, Pak, bukan uji pengaruh aja, tapi arah hubungan. Bagaimana, Pak? Nah, kalau yang diuji arah hubungan, maka yang dibahas di paragraf 2 tadi, cari penelitian terdahulu yang bilang bahwa X1 memiliki arah hubungan positif terhadap Y1. Nah, kalimatnya tinggal diganti seperti itu aja. Sehingga dihipotesiskan H1 adalah sama dengan kan, H1 sama dengan X1 memiliki arah berpengaruh positif signifikan terhadap Y1. Nah, itu berarti rumusan masalahnya nanti juga merupakan rumusan masalah yang one tile. Nah, itu kemarin sudah kita bahas ya, one tile dan two tile bedanya apa. Itu nanti silahkan dikonsistenkan antara rumusan masalah yang ada di bab 1 pendahuluan dengan hipotesis penelitian. Jangan sampai antara rumusan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan hipotesis ini saling bertentangan atau tidak saling support. Ini artinya pas nulis bab 1 ini pengennya apa, pas nulis bab 2 pengennya beda lagi, jangan-jangan nanti pas membahas hasilnya lain lagi. Ya, ini namanya inkonsisten. Padahal yang namanya penelitian itu dari hulu ke hilir harus konsisten. Oke, nah setelah dibahas satu persatu dari setiap hipotesis, kalau memang hipotesisnya 2 ya dibahas satu persatu berarti ada 2 hipotesis, maka di bawahnya dikasih keterangan. Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya, maka pada penelitian ini terdapat 2 hipotesis. Misalkan gitu. Kalau ada 3 hipotesis, terdapat 3 hipotesis. Adapun secara lebih mudah, hipotesis penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2 titik sekian. Nah, nanti sekiannya itu silahkan disesuaikan. Jadi nanti digambar lagi hubungan antar variabel yang menunjukkan hipotesisnya. X1, X2, ini Y1. Hubungan antar variabelnya tulis lagi aja. Nanti ada H1, H2. Jadi penamaannya bukan angka lagi, tapi H1 dan H2. Pak, bawahnya boleh ditambahin sumber nggak, Pak? Kalau ini sumbernya cukup sumber data diolah, bukan data ya, sumber pengembangan dari peneliti gitu. Tapi nggak perlu lah dituliskan sumber, saya rasa nggak harus ya. Cukup digambarkan gambarnya aja, sudah cukup. Karena keterangannya itu tadi sudah ada di kerangka konsep. Sumbernya dari mana itu sudah ada di kerangka konsep. Nah, ini untuk hipotesis. Ada yang tanyakan? Bapak mau nanya lagi. Ya. Itu di hipotesis nanti dikasih simultan nggak, Pak? Jadinya H3. Kalau pengujiannya menggunakan PLS, tidak perlu menyebutkan simultan. Simultan itu kan artinya bersama-sama mempengaruhi ya. Itu nggak perlu disebutkan. Itu penelitian-penelitian jadul. Kalau saya nyebutnya penelitian jadul karena itu kan regresi berganda ya. Sedangkan pada penelitian-penelitian saat ini ya semuanya ya sudah harus regresi berganda sehingga sudah tidak perlu lagi disebutkan simultan atau tidak simultan. Berarti nggak bisa pakai PLS, Pak? Nah, memang pengolahannya kan pakai PLS. Iya. Pakai PLS. Kalau pakai simultan tidak simultan, itu biasanya pengolahannya menggunakan SPSS biasanya. Itu penelitian-penelitian tempo dulu kaum kolonial. Nah, kalau kalian kan kalau milenial generasi Z mah ini jangan lagi menggunakan SPSS, tapi coba menggunakan PLS, AMOS atau aplikasi yang sejenis. Ya, pakai Baik. analisa Terima SEM. kasih, Pak.
Oke, jadi jawabannya tidak perlu disebutkan simultan atau tidak simultan. Karena itu menggunakan teknik pendekatan regresi berganda. Sedangkan pada penggunaan PLS, partial least square, itu dia menggunakan metode SEM ya. Metode SEM itu sudah tidak membahas lagi ini regresi berganda atau regresi linier, tidak membahas itu aja. Analisanya namanya partial least square. Kalau pakai SPSS kan regresi gitu. Jadi PLS itu bukan tools ya. PLS itu teknik analisis. Kepanjangannya partial least square. Least square. Nah, toolsnya ada beberapa PLS, ada smart PLS, ada ListRel dan lain-lain. Gitu. Ada lagi yang bertanya silakan. Nggak ada ya, saya lanjutkan berarti. Nah, setelah hipotesis tadi sudah, maka selanjutnya kita membahas tentang definisi operasional. Ya, definisi operasional. Di definisi operasional ini itu sederhana konsepnya sebenarnya. Ya, definisi operasional itu konsepnya sederhana. Kalau hipotesis tadi 2.4, maka definisi operasional itu berada di poin 2 titik, saya geser tempat ininya dulu. 2.5 ya. 2.5, yaitu definisi ini nggak bisa saya pindahkan ya. Definisi operasional. Nah, yang didefinisikan apa di definisi operasional? Yaitu seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian. Tadi kalau hubungannya antara X1, X2 terhadap Y1, maka ada 3 variabel. Maka dibuatlah 2.5.1, yaitu variabel X1. Nanti namanya jangan X1 ya, tapi nama variabelnya. Itu menjadi judul sub-subbab. Dan nanti di dalam 2.5.1 dijelaskan X1 adalah bla 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 bla. Lah, bla bla blanya itu bukan kalian nyomot dari penelitian orang lain. Tapi apa yang kalian pahami tentang X1 ini? X1 itu apa sih? Lah, yang saya pahami dari apa, Pak? Yang kalian pahami dari landasan teori yang kalian bahas di 2.2. Jadi di landasan teori kan kalian mendefinisikan X1 itu tidak hanya dari satu sumber, bisa jadi dari 3 sumber, bisa jadi dari 2 sumber. Lah X1 versi kalian itu apa? Nah, itu disampaikan di definisi operasional. Gitu. Sehingga di bagian definisi operasional ini ada 2 madhab ya. Ada 2 madhab. Madhab pertama itu tetap harus dicantumkan sumbernya dari mana. Merangkum dari mana. Misalkan sumbernya dari 2 penelitian terdahulu ya, cantumkan dua-duanya. Saya merangkum dari 2 penelitian terdahulu yang itu. Tapi madhab yang kedua nggak perlu dicantumkan sumbernya atau citasinya itu nggak perlu dicantumkan. Kalau Pak Yoga nyaraninnya yang mana? Kalau saya nyaraninnya tidak perlu dicantumkan sumbernya karena sumbernya sudah ada di landasan teori. Ya, definisinya disampaikan apa sih X1 versi kalian ini? Di X1 adalah bla 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 bla. 1 kalimat aja cukup. Oh, enak ya, Pak? Iya, enak. Nanti baru dilanjutkan. X1 terdiri dari indikator. Nah, A, B, C. Misalkan ada 3 indikator dari X1 itu. Nah, kemarin saya ditanya sama Pulis,
Pak Yoga nanti tolong dijelaskan ya di kelas apa bedanya variabel, indikator, sama item gitu ya. Nah, kalau saya menggunakan referensi yaitu metode statistika multivariat, pemodelan persamaan struktural SEM, pendekatan berat PLS karyanya Pak Dr. Solimun ya, dan Haji Ahmad Rinaldo dan Nurjanah ya. Ada 3 orang nulis 1 buku. Itu bedanya seperti ini ya. Bagian ini disebut variabel. Bagian yang kedua ini disebut dimensi. Bagian yang ketiga ini disebut item. Sorry, bukan item ya. Bagian yang ketiga ini disebut indikator. Ya, bagian yang terakhir ini yang keempat ini namanya item. Jadi variabel itu adalah ya variabel, pasti teman-teman udah tahu. Dimensi ini kadang dalam satu variabel itu ada dimensinya, tapi banyak juga yang mengabaikan dimensi. Jadi kalau menurut saya dimensi ini sifatnya opsional, bisa disampaikan bisa enggak. Lalu di dalam dimensi itu ada indikator-indikator. Nah, jadi karena dimensi ini sifatnya opsional, bisa disampaikan bisa enggak, ya. Bisa langsung setelah variabel langsung indikator, enggak masalah. Nah, di dalam indikator itu bisa ada item-item. Nah, item-item inilah nanti yang dijadikan sebagai bahan kuesioner. Atau kita menyebutnya instrumen penelitian. Nanti membangunnya berdasarkan item yang dikembangkan dari indikator. Jadi dalam satu variabel bisa terdiri dari 2 atau lebih indikator. Di setiap indikator bisa terdiri dari 1 atau lebih item. Ya, variabel itu nggak mungkin hanya terdiri dari 1 indikator, nggak mungkin. Pasti 2 atau lebih indikator. Tapi setiap indikator itu bisa aja terdiri dari 1 atau lebih item. Jadi itemnya bisa hanya 1, bisa lebih. Oke. Kita back ke yang tadi. Nah, maka di sini ya kita bahas X1 itu terdiri dari indikatornya apa saja. A, B, C misalkan. Ada indikator A, indikator B, indikator C. Nanti sampaikan. Adapun definisi operasional dari indikator A, B, dan C adalah sebagai berikut. Jadi nanti dijelaskan. 1, A adalah, nah, jelaskan lagi. 2, B adalah apa nih? 3, C adalah. Dan nanti dari pengertian A, B, dan C itu nanti kalian bisa memecah itemnya. Misalkan A ini dari variabelnya attitude atau sikap. Di dalam sikap itu ada namanya minat. Ya, indikatornya adalah minat. Maka dijelaskan bahwa minat adalah ketertarikan seseorang terhadap nilai produk dan manfaat gitu ya. Berarti item yang ada di A itu adalah nilai produk, produk values, dan manfaat ya. Dan manfaatnya. Berarti ada 2 item. Nah, itulah item. Bedanya dari indikator, item, dan variabel. Kalau dimensi, Pak, kalau dimensi misalkan variabelnya sama-sama variabel sikap. Tapi ada dimensi sikap positif dan sikap negatif. Kan sikap bisa positif, bisa negatif. Nah, itu bisa didimensikan. Jadi ada dimensi sikap positif, ada dimensi sikap negatif. Dimensi sikap positif nanti indikatornya apa saja. Dimensi sikap negatif indikatornya apa saja. Nah, gitu.
Tapi nanti kalau kalian tambahkan dimensi di penelitian kalian, ya nanti berarti penelitiannya lumayan ya, nanti bikin pertanyaan kuesionernya nanti terlalu banyak, kasihan yang jawab. Jadi saran saya cukup variabel, indikator aja cukup. Tapi kalau mau dikembangkan ke dimensi silahkan. Tidak ada larangan terkait itu. Nah, sumbernya dari buku tadi. Nah, itu nanti pastikan disampaikan ya setiap definisi operasional dari variabelnya. Di dalam definisi operasionalnya itu disampaikan indikatornya apa saja. Disampaikan juga di setiap indikatornya itu ya nggak perlu disampaikan sih. Kalau item itu nggak perlu didefinisikan lagi. Item itu sudah tidak perlu didefinisikan lagi. Jadi yang didefinisikan itu cukup variabel dan indikatornya. Dan nanti kita mengambil itemnya dari mana? Itemnya tadi dari pengertian indikator. Kalau misalkan tadi sikap itu ada minat itu dari nilai produk dan manfaat. Berarti nanti ketika kita bikin kuesioner terkait minat di variabel attitude atau sikap, nanti bertanya aja begini, apakah Anda tertarik melakukan pembelian ketika produk itu memiliki nilai lebih bagi Anda? Nilai lebih yang dimaksud di sini adalah bisa membuat Anda gembira misalnya. Nanti pertanyaan yang kedua, apakah Anda berminat untuk melakukan pembelian apabila produk itu memiliki manfaat bagi Anda? Kan jawabannya bisa setuju, tidak setuju gitu kan? Nah, itu nanti bisa dikembangkan ke situ itemnya. Nah, ini sampai sini udah mulai pusing, mulai anget atau masih baik-baik aja? Semoga masih baik-baik aja ya. Ada yang bertanya, silahkan. Bapak mau nanya lagi, Oh iya, silahkan. itu dari indikator ada batasan kutip tahunnya nggak Pak? Misalkan menurut tokoh A tahun 2000 berapa gitu? Tapi Atau yang terbarunya atau yang lamanya boleh? Atau mm, gimana Pak? mm. Tadi kan kita sudah sepakati bahwa yang namanya definisi operasional kita tidak perlu mencantumkan sumbernya. Karena itu persepsinya sudah diambil dari landasan teori. Kalau saya ikut persepsi itu, ya, meskipun di disertasi saya itu mencantumkan sumbernya, karena itu request dari pembimbing. Tapi pas ujian, ini definisi operasional kok ada sumbernya. Kalau menurut saya yang logis yang uji. Harusnya definisi operasional nggak ada sumbernya. Karena sumbernya sudah dari landasan teori. Itulah teorinya kapan? Landasan teori yang baik digunakan itu per kapan? Landasan teori yang baik digunakan adalah 5 tahun terakhir. Ya, kalau ini tahun 2022, maka 5 tahun terakhir adalah tahun 2018. 18 atau 17 ya? 18. 17. 17 ya, 17. Oke. Baik, terima kasih Pak. Pakainya berarti di landasan teori itu 5 tahun terakhir. Itu pertanyaan masuknya nanti ke landasan teori. Tapi kalau misalkan pas sidang, Pak, pas saya sidang itu nggak saya cantumkan sumber, pengujinya minta cantumin, Pak. Ya tinggal cantumin aja, kan sumbernya sudah ada di landasan teori. Oh iya, Gitu. berarti indikatornya sama apa tadi pengertiannya harus satu sumber ya Pak? Enggak, bisa dari banyak sumber. Makanya itu kan pemahaman penulis terkait variabel atau indikator yang diteliti. Berdasarkan berbagai sumber itu kan. Oh iya, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang bertanya? Ini koneksi saya kayaknya putus-putus atau masih lancar? Bapak kepalanya hilang. Oh, kepala saya hilang. Ya Allah, kepalanya hilang. Makanya nih. Bapak mau bertanya. Ya, Kan tadi kita membahas variabel ya Pak. Nah kemarin tuh pas sidang skripsi itu judul US itu ada satu indikator yang dia itu ditanyain ini mau jadi variabel terpisah apa variabel dari misalkan dari Shopee Pay itu katanya kayak gitu. Nah, menurut Bapak variabel terpisah itu seperti apa gitu? Soalnya kemarin agak kurang paham, kurang matang gitu loh.
Oke. variabel terpisah. Oke. Jadi yang namanya variabel itu adalah satu pengertian ya, satu pengertian sendiri menjadi satu kesatuan namanya variabel. Dalam variabel itu ada indikator-indikator. Nah, terkadang masalahnya mahasiswa itu pasti dalam indikator item pertanyaannya terlalu banyak. Sehingga penguji memastikan ini masuknya ke variabel atau indikator nih. Gitu. Jawab aja ini variabel, Pak. Ini indikator, Pak. Tapi jawabannya yang mantep, yang jelas. Membuktikannya di mana? Ya, di definisi operasional itu. Kok ini menjadi variabel kenapa? Karena ini kalau secara definisi operasional tidak masuk ke variabel yang lain. Kok ini menjadi indikator kenapa? Karena secara definisinya ini masih dalam ruang lingkup variabel X1 misalnya. Gitu ya Mbak Us ya. Bisa dipahami ya. Kok ini jadi indikator kenapa? Karena pemahaman definisi operasional dari indikator ini masih dalam ruang lingkup variabel itu gitu kan. Sehingga ini tidak dijadikan variabel terpisah, nggak dijadikan variabel sendiri. Gitu. Kan kemarin teh judulus itu pengaruh penggunaan fasilitas tunda bayar dan risiko terhadap pola konsumsi masyarakat muslim. Pertanyaan itu resikonya, dia mau ngejelasin resiko dari pay letter itu apa dari jadi variabel ataupun jadi indikator terpisah, katanya kayak gitu. Maksudnya Pak, yang terpisah itu ngejelasin pola konsumsi apa lainnya. Dibilang kan kayak gitu kan, soalnya kurang ngerti maksudnya indikator terpisah itu apa, soalnya baru denger gitu. Kalau indikator terpisah nggak ada, adanya variabel terpisah. Oh iya, itu Mungkin mungkin salah variabel. dengar. Variabel terpisah ya seperti yang saya sampaikan tadi, dia ya benar-benar variabel Jelas yang berdiri sih. sendiri. Gimana Mbak? Berarti menjelaskannya nanti itu resiko dari pola konsumsi itu. Nah, kalau Resiko lain kan? menjelaskannya resiko dari pola konsumsi atau resiko yang lain itu tergantung definisi operasional dari Mbak Yusi. Nah, kalau definisi operasionalnya dari pola konsumsi ya berarti sampaikan aja ini variabel resiko yang dimaksud ini terkait pola konsumsi. Itu sudah saya sampaikan di bagian definisi operasional. Itu nanti terjawab pertanyaan itu. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada satu lagi Pak pertanyaan mau sih. Oh ya, silakan. Kemarin nemu masalah juga. Mungkin tadi kayaknya udah dibahas deh, tapi mungkin nggak tahu ya soalnya telat masuknya. Mengenai smart PLS dan PLS. Itu di smart PLS itu aja ada uji T dan uji F nggak sih? Nggak ada. Lihat kakak kelas itu nggak ada, terus kemarin itu kan nggak ada, terus ditanyain kenapa ini punya Mbak Usi nggak ada uji T sama uji F-nya, soalnya nantinya gimana signifikannya kan kayak gitu. Terus kata bisanya emang ada ya Bu, soalnya Mbak Dwi juga waktu itu sama nggak pakai uji T, soalnya sama pakai apa Jadi, namanya tes. oke. Jadi di Kata Brisa ada, dalam, nah bingung pas satuin gimana Pak, itu ada apa enggak Pak? oke, saya jawab ya. Jadi jawabannya itu nggak ada. Lalu kenapa tadi dikembangkan pertanyaannya oleh dosennya, dan nanti bagaimana menguji signifikansinya? Kalau Mbak Yusi sudah paham yang namanya Smart PLS, nanti jawabnya enak. Untuk melihat uji signifikansi menggunakan Smart PLS, dia ada dua cara. Yang pertama disetting dulu nih one tile atau two tile, baru dijalankan bootstrap-nya, gitu kan ya. Nah, nanti bisa dilihat pada nilai p-value dari direct effect-nya. Nah, sehingga apabila p-value-nya kurang dari 0,05 maka bisa dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependennya, gitu kan ya. Berarti yang dilihat bukan dari T statistiknya, tapi dari nilai p-value-nya gitu. Sedangkan kalau misalkan Mbak Yusi itu nanti di hipotesisnya itu tentang arah hubungannya, ya, untuk melihat dia arah hubungannya positif atau negatif dilihat dari apa? Kalau menggunakan uji manual kan biasanya menggunakan nilai koefisien ya. Kalau menggunakan
Smart PLS itu nanti bisa dilihat dari nilai original sampel. Tapi kalau nanti menggunakannya wrap PLS itu bisa dilihat dari nilai koefisiennya. Namanya sama, koefisien. Gitu. Jadi kalau ditanya ada uji T enggak di Smart PLS? Enggak ada. Ada uji F enggak? Enggak ada. Adanya apa? Uji P value. Apa? Gitu. Uji value. Uji P Bukannya value. model-model kayak Adanya uji P value. Jadi PLS itu bukan tools ya. PLS itu teknik analisis. Namanya partial least square atau disingkat PLS. Metode analisisnya namanya SEM. Toolsnya namanya ada Smart PLS, ada wrap PLS. Itu. Jangan kebolak-balik gitu. Jangan bolak-balik. Jangan sampai membawa persepsi SPSS ke dalam persepsi partial least square. Jangan bawa persepsi regresi ke persepsi partial least square. Itu beda. Kemarin bingung, lihat punya kakak kelas SPSS semua. Terus kita kan di Smart PLS, jadi nyari-nyari yang Smart PLS tanpa kita ketahui tutorial YouTube doang, ternyata jadi kayak ini teh kemana gitu, ada Smart PLS juga materinya, ada PLS-nya juga gitu. Makanya ya. Jadi nanti bisa dilihat di YouTube saya itu ada tentang Smart PLS, ada juga tentang wrap PLS. Nanti cara analisisnya beda, tapi cara pembacaannya sama. Keduanya sama-sama tidak menggunakan uji F. Ya nilai F values itu enggak pakai itu. Termasuk nanti biasanya ditanyakan uji fit modelnya bagaimana, nanti jawabannya juga beda lagi. Modelnya udah fit belum? Kalau di Smart PLS, melihat fit modelnya itu cukup melihat nilai R-square-nya atau nilai outer loading-nya. Kalau di wrap PLS bisa dilihat dari nilai goodness of fit-nya, gitu kan. Nah, kalau pakai SPSS nanti masih menggunakan uji normalitas lah, pakai uji ya banyak lah. Sehingga sebenarnya menggunakan tools PLS ya atau analisa teknik PLS itu meringkas, memudahkan. Yang jadi kendala karena sebelum-sebelumnya masih jarang yang menggunakan, sehingga untuk mencari referensinya cenderung dalam tanda kutip lebih sulit. Sebenarnya lebih sulit atau lebih mudah karena belum nemu saja. Tapi nanti kalau udah nemu ya bisa berkata, oh lebih mudah PLS kok daripada menggunakan SPSS gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang bertanya silakan. Bapak, saya mau tanya. Oke. Berarti ini variabel apa? Definisi operasional ada di bab 2 ya, Pak? Soalnya saya kemarin kan definisi operasional dan apa? Dan pengukuran variabel itu ada di bab 3. Tapi kok nggak dibenerin gitu? Nggak diprotes sama pengujinya. Terlewat berarti. Kalau lebih pastinya bisa tanya ke kaprodinya ini. Definisi operasional dimasukkan ke bab 2 atau bab 3. Ya, nanti bisa ditanyakan ke prodinya. Yang penting itu harus ada gitu. Poinnya kan harus ada. Kalau misalkan yang jadi masalah kan nggak ada. Kalau nggak ada ya harus diadakan. Tapi kalau ada tapi di salah bab tinggal dipindahkan gitu kan. Yang penting urut-urutannya udah sesuai. Sedangkan definisi operasional kalau dimasukkan ke bab 3 itu ya nggak pas. Karena definisi operasional itu belum masuk ke metodologi penelitian. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Jadi bab 3 itu metodologi penelitian. Kecuali bab 3-nya bukan metodologi penelitian. Tapi misalkan bab 3-nya itu adalah kerangka konsep, hipotesis, dan definisi operasional. Itu nanti ada bab 3 sendiri boleh. Itu di kampus-kampus tertentu menerapkan itu. Jadi bab 2 itu hanya tentang tinjauan pustaka dan landasan teori. Bab 3 itu adalah kerangka konsep, hipotesis, dan definisi operasional. Bab 4 metodologi penelitian. Tapi nanti kesimpulan dan sarannya ada di bab 6.
Kalau dari UPB kan sampai bab 5 aja. Nah, itu nanti kalau kalian tanyanya di UI nanti sampai bab 7. Olah data dulu, baru pembahasan nanti bab 5, baru nanti ada lagi bab seterusnya sampai bab 7 nanti. Ya. Lah yang benar yang mana, Pak? Yang benar buku pedomannya dipakai itu. Ya. Nah, kalau belum pegang buku pedomannya nanti bisa minta ke prodinya masing-masing. Gitu. Tapi kalau menurut saya masuk ke bab 3 itu nggak pas. Karena definisi operasional itu belum masuk ke kategori metodologi penelitian. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Bapak, kalau saya punyanya udah terlanjur masuk bab 3, ya dikeluarkan, masukkan ke bab 2. Lah kan kemarin nggak diminta dikeluarkan, Pak. Dan daripada nanti pas sidang akhir disuruh benerin, mending benerin sekarang udah tahu yang bener gimana. Kan gitu. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke bab 3. Berarti bab 2 tadi isinya cuma 5 poin. Yaitu kajian pustaka, landasan teori, kerangka konseptual, hipotesis, dan definisi operasional. Lalu kita masuk ke bab 3. Bab 3 itu berisi tentang metodologi penelitian. Ada yang nulisnya metode penelitian, ada yang menulisnya metodologi penelitian. Itu jangan didebatkan, nggak perlu. Itu sama kayak ada yang nulis kajian pustaka, tinjauan pustaka, yang benar kajian apa tinjauan, ya sudah sama aja lah. Ya, nggak usah didebatkan. Jadi kalau misalkan cuma ganti judul bab kan tinggal ganti aja, dilengkapi. Maknanya sama. Nah, di metode penelitian atau metodologi penelitian ini, paling enggak teman-teman harus membahas 6 hal. Yaitu yang pertama tentang pendekatan penelitian. Ya, yang pertama tentang pendekatan penelitian. Ini dulu. Ya. Di pendekatan penelitian ini, pastikan teman-teman itu menyampaikan penelitian yang ditulis itu penelitian kualitatifkah, penelitian kuantitatifkah, penelitian mix-kah, mix riset ya. Mix riset itu bisa kuantitatif yang dijelaskan dengan kualitatif, atau kualitatif yang dijelaskan dengan kuantitatif, ataukah pendekatan penelitiannya menggunakan penelitian eksperimental. Tapi kalau saya rasa eksperimental itu nggak mungkin, biasanya itu di teknik ya, bukan di ilmu sosial. Jadi kan kemungkinan kalau nggak kual ya, mix tadi. Itu. Nah, karena yang kita bahas di pertemuan ini tentang kuantitatif ya, maka disampaikan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif, kalian memilih pendekatan kuantitatif itu kenapa? Disebutkan alasannya. Ya. Disebutkan alasannya kenapa kok memilih pendekatan kuantitatif. Kalau nyebutin tuh jangan asal nyebutin, harus ada sumbernya. Yang mengatakan bahwa kuantitatif bisa melakukan ini. Itu harus ada sumbernya, nanti bisa ditambahkan citasinya. Kalau sudah disebutkan alasan kenapa memilih kuantitatif, baru disampaikan pada penelitian ini menggunakan variabel apa saja. Untuk meneliti variabel apa, gitu kan. Yo, yang masih open mic bisa dimatikan dulu. Ya. Variabel yang digunakan itu variabel apa saja, mempengaruhi variabel apa. Lalu nanti disimbolkan dengan apa itu untuk setiap variabel. Misalkan tadi ada variabel attitude atau sikap. Sikap pada penelitian ini disimbolkan dengan X1,
niat pembelian disimbolkan dengan Y1. Nah, itu nanti untuk mempermudah dalam penulisan di bab hasil dan pembahasan. Jangan sampai itu tidak dijelaskan di bagian tertentu, tiba-tiba di bagian bab 4 nanti ada tulisan X1 menuju Y1. Lah itu X1-nya siapa? Y1 itu apa? Nah, itu harusnya bisa dijelaskan di pendekatan penelitian. Ini untuk pendekatan penelitian. Yang kedua, poin yang harus ada adalah tempat penelitian. Tempat penelitian ini adalah tentang objeknya ya. Objeknya kan fenomenanya itu, topiknya. Lah tempatnya kalian ini mau penelitiannya di mana? Apakah di Bank Mandiri Syariah ya, atau yang kita kenal sekarang BSI itu? Ataukah di perusahaan manufaktur yang ada di Jababeka? Ataukah di perusahaan jasa misalnya tertentu? Sebutkan namanya, tempat penelitiannya itu di mana. Nah, kalau cuma menyebutkan aja kan simple ya, tapi jelaskan nih objek penelitian atau tempat penelitian yang kalian teliti itu seperti apa, itu dijelaskan. Oh, ini perusahaannya sudah ada sejak tahun sekian, visi misinya sekian. Struktur organisasi perlu nggak Pak? Nggak perlu lah. Sejarahnya aja nggak apa-apa, sejarahnya disampaikan gitu kan. Lalu nanti ujungnya apa? Ujung yang dibahas di tempat penelitian ini adalah kenapa kok Anda memilih tempat penelitian tersebut. Itu harus disampaikan di poin 3.2 ini. Kenapa kok kalian memilih itu? Oh, karena penelitian saya ini di bidang jasa dan perusahaan ini bergerak di bidang jasa. Maka saya meneliti di sini. Jangan sampai yang diteliti itu tentang produk, ya, produk barang, sedangkan yang kalian bahas itu tentang produk jasa, kan nggak nyambung. Harus jelas tempat penelitiannya. Kenapa kok kalian memilih tempat itu? Dijelaskan secara sekilas tempat itu seperti apa, bagaimana, ya. Lalu ditutup dengan kenapa kok memilih tempat tersebut. Itu di poin 3.2. Lalu di poin 3.3 ini adalah uji instrumen ya. Uji instrumen ini kalau di UPB kadang menulisnya namanya uji pretest. Uji pretest. Jadi kalau kita mau membagikan terhadap 100 kuesioner, paling enggak itu sebagiannya harus sudah dibagikan dulu untuk memastikan instrumen yang kita gunakan itu sudah valid dan sudah reliable. Ya kalau mau ujinya nanti pakai Smart PLS atau berapa PLS, paling enggak butuh dibagikan ke 35 responden dulu sebelum dibagikan ke semua calon responden. Nanti diuji tuh valid dan reliable belum. Kalau sudah valid dan reliable, maka bisa lanjut ke poin 3.4, 3.5 dan seterusnya. Kalau belum reliable, artinya instrumen penelitian yang kita bangun, ya, yaitu kuesioner itu, perlu diperbaiki pertanyaan-pertanyaannya kalau belum valid dan belum reliable. Jadi pada bagian 3.3 ini ya susah-susah gampang. Ya. Kalau pas beruntung dan memang sudah valid reliable ya berarti bisa langsung. Tapi kalau ternyata belum valid, belum reliable, ya jangan direkayasa. Jangan direkayasa, dibetulkan dulu. Gitu. Lah biasanya apa sih Pak yang menjadikan instrumen penelitian itu menjadi tidak valid, tidak reliable? Itu biasanya ada kalimat yang menggunakan kata dan. Itu ditanyakan dalam satu pertanyaan. Ditanyakan dalam satu item pertanyaan. Jangan. Apakah Anda merasa kesal dan lelah? Kesal sendiri, lelah beda lagi gitu kan. Harusnya apakah Anda merasa kesal? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah Anda merasa lelah? Misalkan terkait emosi ya. Lelah itu capek kan. Jangan ditanyakan dalam satu pertanyaan sekaligus. Itu nanti akan menjadikan kemungkinan tidak validnya tinggi. Atau menggunakan kata atau ya, atau misalkan
Saya sedang merasa pusing atau demam. Nah, saya lagi pusing apa demam nih? Nah, itu kan nggak jelas. Hindari kata dan, hindari kata atau dalam satu kalimat. Kalau memang memerlukan kata dan, kalau memang memerlukan kata atau, maka pecahlah menjadi 2 item pertanyaan. Itu biasanya akan lebih mudah dimengerti oleh responden. Nah, itu 3.3. Lalu di poin 3.4 adalah tentang populasi dan sampel. Yang dibahas di poin 3.4 ini apa? Paling enggak harus ada 3 hal. 3.1 yaitu tentang populasi. Nanti populasinya ada berapa. Kalau nggak tahu populasi pastinya ada berapa, ya bilang aja populasi dari penelitian ini tidak diketahui jumlahnya. Sampaikan aja Pak Denny. Karena itu nanti akan berdampak pada teknik pengambilan sampel. Ya, di 3.2-nya ini teknik pengambilan sampelnya. Kalau tahu jumlah populasinya, ya nanti silahkan bisa ditentukan teknik pengambilan sampelnya mau seperti apa. Pakai solvin kah? Mau pakai sensus kah? Nah, nanti saya share deh bukunya ke Bulis ya, terkait menyampaikan populasi dan memilih teknik pengambilan sampel, nanti ada jenis-jenisnya. Lalu yang 3.3 itu waktu pengambilan. Pengambilannya itu di bulan apa, berapa lama, kalau cuma sehari berapa jam, dari jam berapa sampai jam berapa, pada tanggal berapa. Waktu pengambilannya harus jelas. Ya. Jangan cuma ditulis pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan pada bulan Januari tahun 2022. Ya itu namanya nggak jelas. Harusnya kalau memang dari bulan Januari, sampaikan aja pada bulan Januari tanggal 5 sampai dengan tanggal 25. Itu lebih jelas, ada tanggalnya. Waktu pengambilannya, misalkan ada waktu khusus, kan nggak mungkin kita ngambilnya 24 jam. Waktu pengambilannya adalah pada jam 7 pagi sampai jam 5 sore, gitu misalkan ya. Waktunya disampaikan, tanggalnya disampaikan, ya. Ya paling tidak tanggalnya harus ada, kalau memang tidak mencantumkan jam. Tapi kalau pengambilan datanya cuma sehari, ya itu harus ada jamnya, itu harus ada jamnya biar jelas. Karena persepsinya kalau jangan-jangan nih ambil sampelnya udah malam-malam nih, jam 9 malam nih, orang baca pertanyaan sudah mulai halu, dipilih 4 semua, dipilih 5 semua. Nah, itu menjadi pertanyaan nanti. Waktunya harus jelas. Kalau memang pembagiannya cuma 1 hari. Kalau waktunya mungkin memakan berhari-hari, ya cukup sampaikan tanggal aja saya rasa cukup. Tapi kalau mau cantumkan waktu jamnya juga lebih baik. Gitu. Jadi di masing-masing poin ini ya nggak usah panjang lebar lah ya. Masing-masing poin ya bisa 1 sampai 3 paragraf itu saya rasa cukup. Tergantung keperluan. Nanti silahkan bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing. Lalu di poin 3.5 ini adalah metode pengambilan data. Jenis dan sumber datanya itu bagaimana? Oh, jenis datanya ini data primer. Sumber datanya melalui pembagian sumber datanya yaitu objek penelitian ya, bukan melalui pembagian. Sumber datanya diambil dari perusahaan ini. Gitu aja jelasin. Data primer yang dimaksud berupa data apa? Oh, jenis datanya ini data primer. Data primer yang dimaksud itu berupa data biodata responden dan jawaban dari instrumen penelitian, gitu kan. Biodata responden nanti digunakan untuk analisa frekuensi dari respondennya. Oh, misalkan yang pendidikannya S1 berapa persen, pendidikan S2 berapa persen, SMA berapa persen, itu kan membutuhkan biodata responden. Nah, nanti disampaikan ini gunanya yang ini untuk apa. Oh, yang jenis data yang instrumen penelitian nanti gunanya adalah untuk menguji
hubungan pengaruh antar variabel misalkan. Itu bisa disampaikan di bagian 351 ini ya. 351. Ini tadi 34 ya, 341, 342, 343 ya. Lalu di metode pengambilan data juga ada metode pengumpulan datanya ya. Metode pengumpulan datanya, metode pengumpulan datanya ini dengan mendatangi perusahaan door to door. Dengan menitipkan kuesionernya pada security di pukul 7 pagi misalkan. Saat banyak karyawan yang berangkat kantor. Dan datanya akan diambil pada jam 6 sore ketika karyawan sudah pada pulang gitu. Atau mungkin melalui email, pengumpulan datanya dengan melakukan pengiriman kuesioner online ke calon responden melalui email atau melalui pesan WhatsApp atau melalui SMS. Nah, silahkan. Atau pengumpulan datanya ini apa namanya? Saya suratkan ke kantor tertentu dulu, baru saya meminta waktunya, ya. Saya bagikan di ruang rapat. Nah, silahkan sampaikan detailnya seperti apa cara mengumpulkan datanya itu dijelaskan. Ya, itu harus ada penjelasannya itu. Jangan sampai tiba-tiba datanya ada aja, BIM salah BIM, gitu datanya ada. Tapi cara memperoleh data itu nggak disampaikan. Padahal kalian susah payah mendapatkan itu. Jadi orang lain harus tahu. Terutama penguji. Ya. Penguji harus tahu metode pengumpulannya seperti apa. Lalu yang terakhir di 3.5.3 ini, yaitu skala yang digunakan. Skala pengukuran yang digunakan apakah menggunakan skala Likert? Kalau skala Likert kan 1 sampai 5 itu ya. 1 artinya sangat tidak setuju, 5 artinya sangat setuju gitu kan. Atau menggunakan skala interval 1 sampai 10 atau menggunakan skala biner 0 dan 1. Silakan disampaikan menggunakan skala apa. Dijelaskan kalau skalanya menggunakan Likert, 1 maknanya apa, 2 maknanya apa, 3 maknanya apa. Bisa disampaikan di situ. Lalu yang terakhir metode analisa data. Disampaikan metode analisa datanya menggunakan apa? Dengan metode SEM ya. Dan metode SEM teknik analisisnya menggunakan apa? Teknik analisisnya menggunakan PLS. Ternyata di PLS itu untuk melakukan pengujiannya menggunakan 2 pendekatan, yaitu outer dan inner. Outer model dan inner model. Outer model itu kita menguji validitas, reliabilitas, dan fit model. Inner model kita menguji arah hubungan, pengaruh hubungan antar variabel, baik pengaruh langsung ataupun pengaruh tidak langsung. Nanti dibahas sampai sini. Cara ngujinya bagaimana, metode analisisnya apa, teknik analisisnya apa, itu kan. Itu dijelaskan di poin 3.6. Nah, itu untuk penulisan bab 3. Ada 6 poin yang harus ada. Silakan kalau yang mau bertanya. Ayo yang mau bertanya silakan. Pusing nih Bu kayaknya. Gimana Mbak Yusi? Mbak Yusi. Di bagian uji instrumen penelitian, Pak, itu kalau kita pakai Smart PLS itu runtutannya apa aja sih, Pak? Di bagian apa tadi? Runtutannya kayak misalkan di sini kan punya USI ada analisis outer model, terus ada
analisis struktural model atau inner model. Ini yang bagian 3.6 tadi ya? Uji instrumen, Pak. Oh, yang uji instrumen. Uji instrumen itu cukup uji validitas dan uji reliabilitas saja cukup. Oh. Jadi dua doang ya, Pak? Karena uji validitas di PLS itu ada uji validitas konvergen dan diskriminan, itu bisa pakai 3 ya berarti ya. Uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha dan composite reliability. Itu biasanya satu paket kalau yang 2 itu ya. Yang reliabilitas itu satu paket. Tapi kalau uji validitas konvergen dan diskriminan itu nilainya sendiri-sendiri. Kalau yang maksud analisis outdoor model itu kayak gimana, Pak, di praktek di analisis di praktek di Smart PLS itu? Nanti kalau yang outer model itu cara menganalisisnya seperti apa itu disampaikan di 3.6. Jadi nanti di narasi pembukanya itu sampaikan bahwa metode yang digunakan itu menggunakan SEM atau pemodelan persamaan struktural itu kan. Itu metode analisis. Nah, teknik analisisnya menggunakan partial least square. Nah, kenapa kok menggunakan partial least square? Itu dijelaskan alasannya kenapa. Oke kan? Dan nanti setelah dijelaskan alasannya kenapa kok menggunakan PLS, baru disampaikan di PLS itu untuk analisisnya, teknik analisisnya menggunakan 2 pendekatan. Ada outer model dan ada inner model, gitu kan? Pada bagian outer model, nanti menguji model yang di luar, outer kan di luar model. Berarti uji validitas dan reliabilitasnya. Kadang ditanyakan juga uji fit modelnya atau nilai R-square-nya. Ada 3 itu paling nggak. Validitas, yaitu validitas konvergen, validitas diskriminan, lalu ada reliabilitas, menggunakan uji Cronbach alpha dan composite reliability. Lalu ada uji R-square yang itu bisa menunjukkan nilai fit modelnya. Itu sudah masuk ke tadi apa namanya outer model. Lalu yang di inner model nanti menjelaskan hubungan antar variabelnya bagaimana cara mengujinya. Gitu ya, hubungan antar variabelnya. Kalau di penelitiannya ada variabel mediasi atau intervening dan ada variabel moderasi, itu bisa disampaikan juga apa yang dimaksud uji moderasi, apa yang dimaksud uji mediasi, tapi kalau saya rasa di S1 nggak sampai sejauh itu. Cukup sampai uji hubungan antar variabel. Gitu, Mbak. Terus Pak, ini perlu nggak analisis deskriptif sama uji hipotesis? Kan kalau di proposal USI itu setelah uji instrumen. Oh iya, benar. Ada. Terus langsung ada analisis deskriptif. Ada. Itu perlu ada, nanti disampaikan. Disampaikan itu sebelum menyampaikan PLS-nya ya, menggunakan teknik analisis PLS. Nanti disampaikan uji instrumen penelitian. Apa masuknya ke uji instrumen penelitian, Pak? Enggak, tetap di 3.6, Mbak. Tetap di 3.6. Nanti ada pendekatannya kan menggunakan SEM ya. Pendekatannya menggunakan SEM, terusnya teknik analisisnya menggunakan analisis partial least square tadi, PLS, penyebabnya menggunakan itu apa, baru dijelaskan di 3.6.1 itu nanti tentang tadi apa namanya outer model sama itu inner model itu. Kemudian di 3.6.2 itu nanti bisa dijelaskan apa tadi analisa deskriptif variabel, bisa disampaikan di situ. Maksudnya tetap di 3.6. Yang uji validitas ini sama ini masuknya langsung. Jadi di 3.6
Jadi analisa deskriptif itu gunanya adalah untuk menjelaskan persepsi responden secara deskriptif ya, secara langsung gitulah ibaratnya, secara langsung berdasarkan data statistik yang ada. Sedangkan uji analisa validitas konvergen nanti kan ketemu yang namanya outer loading. Outer loading itu menjelaskan persepsi responden secara statistik hasil pengolahan statistik gitu ya. Nanti bisa jadi nilai outer loading, nilai deskriptifnya itu berbeda, bisa jadi. Tapi saya rasa nggak sampai sejauh itu sih bahasnya. Harusnya nggak Bapak boleh usi Masnya menyimpulkan apa yang Bapak simak, soalnya agak-agak liar, Pak. Oke, silakan. Berarti di 3.6 kan ini uji instrumen penelitian. 3.6 uji instrumen penelitian. Misalkan 3.6 metode analisis. Oh iya tadi yang ini 3.6. Ya, metode analisis. Uji instrumen tadi Uji instrumen 3.3. 7. 3.3 uji instrumen. 3.3 ya, Pak? Ya. Maaf, aduh. Uji instrumen. Berarti di sini 3.3.1 itu analisis outer model. Ini 3.3. 3.3 itu uji instrumen. Nanti di uji instrumen itu ada tabel hasil pengujian instrumen penelitian yang sebagian tadi dibagikan, diuji validitasnya, diuji reliabilitasnya. Itu di 3.3. Nanti penamaannya bisa 3.3.1 uji validitas konvergen instrumen penelitian. 3.3.2 itu nanti bisa dikasih nama uji validitas diskriminan instrumen penelitian. Nanti di 3.3.3 uji reliabilitas instrumen penelitian. Di dalamnya nanti ada uji Cronbach's alpha dan ada uji composite reliability gitu. Nah, nanti di 3.6 ya. Nanti 3.6.1 itu bisa analisa PLS tadi, partial square. 3.2 analisa deskriptif variabel. Atau bisa dibalik, silahkan. Kalau umumnya ditulis 3.6.1 itu analisa deskriptif variabel, baru 3.6.2 analisa partial least square. Umumnya gitu. Tapi kalau mau dibalik nggak masalah. Nanti di bagian analisa PLS isinya ada penguji secara outer model dan secara inner model. Gitu. Masih bingung? Bapak mau nanya. Ya. Itu di Bapak, terima kasih, Pak. Oke. Silakan, Mbak Dwi. Itu di uji validitas sama uji reliabilitas itu dikasih kesimpulan nggak, Pak? Apa hanya pengertian-pengertian dari menurut Sugiono atau menurut siapa gitu, Pak? Pengertian-pengertian itu jangan terlalu banyak karena ini metodologi penelitian, bukan landasan teori. Tetap boleh dicantumkan, tapi seperlunya saja. Yang perlu disampaikan di uji instrumen itu membahas hasil pengujian instrumennya. Jadi perlu yang namanya kesimpulan bahwa instrumen yang ada di penelitian ini semuanya telah valid secara konvergen. Instrumen di penelitian ini telah valid secara diskriminan misalkan. Ya silahkan ditambahkan itu. Itu Mbak Dwi. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Bapak, berarti nggak ada uji hipotesis ya, Pak?
uji hipotesis itu ada di bab 4. Oh, bab 4. Bab 4 di hasil penelitian. Nanti bab 4, 4.1 itu dikasih judul frekuensi responden. Yang tadi ya berdasarkan biodata respondennya tadi. S1-nya berapa persen, S2-nya berapa persen gitu kan. Atau mungkin pekerjaannya apa, yang pekerjaannya ini sekian persen. Nah, itu nanti kan frekuensi responden tergantung responden yang kalian teliti itu seperti apa kan. Lalu di 4.2 itu biasanya nanti deskripsi variabel penelitian, berarti X1, nanti deskripsi variabelnya seperti apa. Nanti selanjutnya di 4.3 itu uji validitas konvergen, hasilnya seperti apa terhadap semua responden yang sudah dikumpulkan. Beda lagi dengan yang di bab 3 tadi ya. Bab 3 itu hanya sebagian, bab 4 sudah semuanya. Lalu di 4.4 nanti uji diskriminan, validitas diskriminan. Hasilnya seperti apa? 4.5 itu nanti bahas uji reliabilitas. 4.6 nanti bahas tentang uji R-square-nya tadi untuk fit modelnya. Selanjutnya lagi nanti bahas hubungan antar variabelnya. Ya, hubungan antar variabel dibahas dulu, baru selanjutnya lagi hasil hipotesis, hasil uji hipotesis. Nanti hipotesisnya diterima atau ditolak disampaikan di bagian itu tadi 4 titik berapa berarti 4.7 atau 8 tuh. Ya, silahkan nanti diurutkan. Baru di hipotesis. Setelah hipotesis nanti ada analisa hasil penelitian. Karena yang namanya S1 itu harus sampai tahapan analisa. Ya, tidak sampai ke pembahasan. Nanti kalau pembahasan itu di S2, S3. Analisa aja cukup. Baru masuk bab 5, kesimpulan dan saran. Pak, untuk yang 3.2 kan ada uji validitas sama uji reliabilitas. Di 3.6 kan juga yang outer model kan sama. Itu sama Pak apa gimana? Jadi saya luruskan, tadi bukan 3.2 tapi 3.3 ya. Itu uji instrumen. Uji instrumen itu berupa tindakan. Sedangkan di 3.6 itu cara melakukannya. Lah kenapa kok dituliskan di 3.6? Karena itu nanti untuk melakukan di bab 4-nya. Gitu. Makanya yang di 3.3 kita menyebutnya pretest, hanya diuji di sebagian kecil responden aja. Tapi ada yang namanya uji instrumen. Nanti silahkan dicek di buku pedoman. Namanya pretest atau uji instrumen. Disesuaikan aja penamaan. Ada lagi? Terima kasih Pak. Oke. Mungkin kita perlu ini nih Pak nih, sepertinya mahasiswa nih harus mengintip channel YouTube-nya Dr. Yoga nih. Kuliah mudah ya Pak ya, namanya ya. Kuliah mudah. Ada Pak kira-kira berapa video yang membahas tentang PLS nih Pak? Wah, PLS baru 2 video Bu. Baru 2 ya. Mungkin kapan-kapan. Baru 2 atau 3 kali, 3 kayaknya deh. 3. Belum banyak. Bisa membuat lagi ya Pak yang agak dekat dengan ekonomi syariah nih kira-kira apa gitu. Kemarin-kemarin itu kan untuk teknik informatika ya Pak ya. Kalau yang itu kemarin untuk manajemen, kalau yang manajemen informatika ya? Itu lebih ke pemrograman struktur data. Manajemen ya. Campur-campur pokoknya Bu. Campur-campur. Segala bisa nih multi talent. Campur. Kalau begitu, bagaimana kawan-kawan? Kita mungkin perlu nanti ada pelatihan lagi mungkin ya, entah PLS, entah apa nih dengan Pak Dr. Yoga kita sambung lagi. Karena waktu juga sudah jam 9:30 ya, sudah waktunya untuk beristirahat ya.
Terima kasih Pak Dr. Yoga atas waktunya dan juga atas kesabarannya senantiasa membimbing kita ya. Semoga dalam penulisan skripsi kita tidak ada kendala dan tantangan-tantangan yang ada ini membuat kita ingin mencari tahu bagaimana sih metode dan bagaimana sih variabel-variabel yang kita teliti ini, karena itulah sebetulnya esensi dari penelitian, biar kita tahu apa yang kita teliti ya Pak ya. Amin. Amin. Jadi mungkin ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan Pak oleh Dr. Yoga. Jadi terkait populasi dan teknik sampel itu bagian yang cukup krusial ya. Itu harus jelas. Nanti untuk referensinya akan saya bagikan ke Bu Lis. Nanti bagi yang berminat tinggal minta ke Bu Lis. Dan untuk yang penulisan bab 3, tadi saya lihat masih banyak yang kebolak-balik. Karena ini videonya direkam dan nanti akan diupload ke YouTube-nya FAI ya. Nanti bisa dibuka, diputar ulang. Kalau masih bingung, ruangan saya juga ada di gedung B, lantai 2, bisa tanya, silahkan. Itu saja dari saya, Bu Lis. Ya. Silahkan. Terima kasih Pak Yoga, semoga sehat selalu dan senantiasa mendapat rezeki barokah ya Pak ya. Dan juga bahagia dunia akhirat ya. Untuk Pak Yoga dan keluarga besar, juga untuk mahasiswa-mahasiswi pejuang yang dari ekonomi syariah ya. Sekian Ibu Kira untuk malam ini. Terima kasih sudah bersama dengan kita di sini. Ibu tutup. Alhamdulillah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak.